Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya beserta sahabat. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Marilah kita senantiasa bersolawat serta mengucapkan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan diampuni dosa-dosanya, juga dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat rahasia kolbu rahimakumullah. Umat Islam pasti pernah belajar tentang tugas-tugas dari malaikatnya Allah. Namun selama ini kita hanya sebatas memahami tugas-tugas dari malaikat saja tanpa memperdalam lebih jauh. Ternyata ada tugas lain yang tidak kita sadari, yaitu ada golongan orang yang selalu didoakan malaikat setiap hari. Ada 12 golongan orang yang selalu didoakan malaikat setiap harinya. Dan jika didoakan malaikat, tentunya doanya akan lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab malaikat adalah makhluk suci yang tidak pernah ingkar dan paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapa 12 golongan orang yang selalu didoakan malaikat setiap hari? Mereka adalah orang-orang yang tidur dalam keadaan suci, orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat, orang yang berada di saf depan dalam berjamaah, orang yang menyambung saf dalam berjamaah, mengucapkan amin pada saat imam selesai membaca Al-Fatihah, orang yang berzikir, berdoa setelah selesai sholat, orang yang melakukan sholat subuh dan asar, orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan, orang yang berinfak, orang yang makan sahur, orang yang menjenguk orang sakit, dan orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Semua itu sesuai dengan dalil yang disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu si Fulan karena tertidur dalam keadaan suci. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang kedua, orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Sebagaimana dalam hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat selama ia berdoa dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya. Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia. Hadis riwayat Muslim nomor 49. Lalu yang ketiga, orang yang menyambung saf dalam sholat berjamaah. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat
kepada orang yang menyambungkan saf dan siapa yang mengisi celah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang tersebut karena hal tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 985. Yang keempat, orang yang berada di saf depan dalam berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis bersabda, sesungguhnya para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada dalam saf-saf terdepan. Hadis riwayat Abu Dawud. Lalu yang kelima, mengucapkan amin pada saat imam selesai membaca Al-Fatihah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosa-dosanya yang masa lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 782. Yang keenam, orang yang melakukan sholat subuh dan asar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya bersabda, para malaikat berkumpul pada saat sholat subuh, lalu para malaikat yang menyertai hamba pada malam hari yang sudah bertugas malam hari hingga subuh naik ke langit. Sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal. Lalu Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kalian meninggalkan hambaku? Lalu mereka menjawab, kami datang sedangkan mereka melakukan sholat, dan kami tinggalkan mereka melakukan sholat. Maka ampunilah mereka pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketujuh, orang yang berzikir, berdoa setelah selesai sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, para malaikat akan selalu bersolawat, berdoa kepada Allah, kepada salah satu di antara kalian, selama ia ada di dalam tempat sholat, di mana ia melakukan sholat, selama ia belum batal wudhu. Para malaikat berkata, ya Allah, ampunilah dan sayangilah ia. Hadis riwayat Ahmad. Maka sebaiknya selesai sholat langsung berzikir dan berdoa kepada Allah agar malaikat juga turut mendoakan kita. Yang kedelapan, orang yang berinfak. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, tidak satu hari pun di mana pada pagi harinya seorang hamba ada padanya kecuali dua malaikat turun padanya. Salah satu di antara keduanya berkata, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Dan lainnya berkata, ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kesembilan, orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan yang didoakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali ia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata, amin. Dan engkau pun mendapatkan apa yang engkau dapatkan. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2733. Yang ke-10, orang yang menjenguk orang sakit. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali akan mengutus 70.000 malaikat
yang akan bersolawat kepadanya di waktu siang kapan saja, hingga sore, dan di waktu malam kapan saja hingga subuh. Hadis riwayat Ahmad. Lalu yang ke-11, orang yang makan sahur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang sedang makan sahur. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Imam At-Tabrani. Lalu yang terakhir adalah orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis, sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang di dalam lubangnya, bahkan ikan semuanya bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Hadis riwayat Tirmizi. Sekian yang bisa kami bagikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.